interview atau wawancara, seorang peneliti harus mencari narasumber yang pas, yang cocok, yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di dalam hal ini, wawancara terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, wawancara berstruktur. Menurut Fatan, wawancara berstruktur itu yaitu suatu wawancara atau interview yang bentuknya sudah direncanakan dan sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekambik di channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang penyajian data kualitatif sekaligus kolaborasi dengan seorang mahasiswi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani dengan nomor induk registrasi mahasiswa 12141918961, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak, yang mempunyai prestasi akademik yang bagus dan mempunyai kegiatan non-akademik aktif dan mendapatkan beasiswa Foundation Pertamina untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Dan bila ada rezeki, silahkan membeli buku saya. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Bukunya simpel dan enak dibaca, dan bila mahasiswa-mahasiswi semuanya diskusi tentang penelitian skripsi, silahkan langsung ke nomor ini. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Itu langsung kita ke materi. Cek cis. Jangan lupa like, comment, and share agar video ini bermanfaat juga untuk teman-teman lainnya. Ketika kita bicara mengenai pengumpulan data kualitatif, maka seorang peneliti harus mengetahui dari mana dimulai mengumpulkan data itu sendiri. Maka ketika kita memutuskan penelitian kita menggunakan metodologi penelitian kualitatif, maka yang paling urgen, yang paling didahulukan adalah dengan mengumpulkan data dengan cara interview atau wawancara. Ini adalah paling efektif dan efisien di dalam mengambil data-data kualitatif untuk dikaji dan dianalisis di bab 4 di dalam sebuah penelitian. Baik penelitian bagi dosen, bagi guru, ataupun bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar meneliti sebagai persiapan nanti di semester yang akan datang akan menyusun sebuah skripsi, maka pengumpulan data inilah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari, mengupas, mengumpulkan fakta-fakta realita yang urgen, yang bisa dikumpulkan, yang menjadi acuan untuk dianalisis di bab keempat di penelitian nanti. Untuk
untuk interview atau wawancara, seorang peneliti harus mencari narasumber yang pas, yang cocok, yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dijadikan sebuah narasumber utama. Untuk lebih lanjut, kita dengarkan presentasi mahasiswi kita berikut ini. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data kualitatif, di mana mata kuliah ini dapat dilihat pada mata kuliah pengantar metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Baik, sebelum kita memasuki mengenai teknik-teknik pengumpulan data kualitatif, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari penelitian kualitatif. Nah, menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata melalui lisan maupun tertulis. Nah, sementara itu, menurut Moleong dalam Prastowo, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik. Selanjutnya masuk kepada teknik pengumpulan data kualitatif. Menurut Facan, sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan yaitu survei, partisipasi, observasi, interview, catatan lapangan dan memo analitik, elisitasi dokumen, pengalaman personal, dan partisipasi dalam kaji tindak. Dalam metodologi penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data kualitatif. Di antaranya yaitu yang pertama melalui wawancara. Wawancara ialah suatu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Nah, di dalam hal ini, wawancara terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, wawancara berstruktur. Menurut Fatan, wawancara berstruktur itu yaitu suatu wawancara atau interview yang bentuknya sudah direncanakan dan sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Nah, yang kedua yaitu wawancara semi struktur. Nah, wawancara semi struktur ini merupakan wawancara yang meskipun sudah diarahkan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaannya sudah diarahkan sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan menimbulkan pertanyaan baru yang secara spontan timbul dari peneliti yang melakukan interview. Selanjutnya, wawancara tak berstruktur. Nah, wawancara tak berstruktur ini merupakan interview di mana peneliti hanya berfokus pada pusat-pusat permasalahan tanpa diikat format-format tertentu secara ketat. Nah, untuk melakukan wawancara, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar wawancara dapat berjalan dengan baik. Yaitu yang pertama, jangan mulai dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi atau pertentangan. Yang kedua, mulailah dengan hal-hal masa sekarang seperti pekerjaan, pengalaman, atau tindakan. Selanjutnya, jangan langsung menanyakan hal-hal mengenai pengetahuan atau keterampilan informasi, karena hal ini dapat berkemungkinan dipandang sebagai ujian dan merusak kesantaian suasana. Selanjutnya, jangan segera ditanya mengenai masa lampau responden, karena sering orang tidak suka bila masa lalunya dibongkar orang, dan karena itu harus dibatasi dan hanya diselipkan di antara pertanyaan-pertanyaan lain dalam konteks topik yang dibicarakan. Nah, teknik yang kedua yaitu observasi. Nah, metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Nah, metode observasi ini terbagi atas 3. Yang pertama, observasi partisipasi, yang kedua observasi tidak terstruktur, dan yang ketiga observasi kelompok. Nah, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan
atau perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga yaitu observasi kelompok, ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Teknik selanjutnya yaitu teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini merupakan suatu teknik dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Nah, selain melalui wawancara dan observasi, ternyata dokumentasi ini juga dapat mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan fakta yang diperoleh melalui surat maupun catatan harian, arsip seperti arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Teknik terakhir yaitu focus group discussion. Nah, focus group discussion atau FGD merupakan upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Nah, pada dasarnya teknik-teknik yang telah disebutkan tadi merupakan teknik yang dilakukan atau digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Nah, sebenarnya setiap teknik pasti ada kekurangan dan kelebihan. Misalnya pada teknik wawancara, terdapat beberapa keuntungan dan beberapa kerugiannya. Nah, keuntungan dari teknik wawancara yaitu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. Nah, yang ketiga, wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Sementara itu, kerugian wawancara terletak pada yang pertama. Wawancara itu memerlukan biaya yang sangat banyak untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Kemudian wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil. Selanjutnya, kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Daftar pertanyaan untuk wawancara ini disebut sebagai interview schedule. Sedangkan catatan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan disebut pedoman wawancara atau interview guide. Nah, selain pada teknik wawancara, teknik observasi juga terdapat keuntungan dan kerugiannya. Nah, keuntungannya yaitu data yang diperoleh adalah data yang segar. Kemudian, keabsahan alat ukur dapat dilakukan atau diketahui secara langsung. Sementara itu, kerugian dari observasi yaitu memperoleh data yang diharapkan. Maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Kemudian, beberapa tingkah laku bahkan bisa membahayakan jika diamati. Nah, selanjutnya pada teknik dokumentasi. Nah, keuntungan dari teknik dokumentasi yaitu untuk subjek penelitian yang sukar, studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian. Kemudian keuntungannya yaitu tidak kreatif karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara langsung dengan orang, maka data yang diperlukan tidak berpengaruh oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. Selanjutnya, analisis longitudinal, menjangkau jauh ke masa lalu. Selanjutnya, besar sampel. Dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Sementara kerugian dari teknik dokumentasi yaitu tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Nah, selanjutnya tidak lengkap karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, format yang tidak baku. Apabila formatnya tidak baku, sejalan dengan maksud dan tujuan penulisan dokumen yang berbeda dengan tujuan penelitian, maka formatnya juga dapat bermacam-macam sehingga bisa mempersulit pengumpulan data. Baik, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai teknik pengumpulan data kualitatif
dan sedikit menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik tersebut. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ada pertanyaan? Kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wa inayah, fassagul kharas, wa muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.